Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ma'adhim al-habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tepijak da batang jerami jangan letak dalam sumur. Perpanjang silaturahimi, insya Allah kita jadi memperpanjang umur. Silaturahim ini luar biasa pentingnya. Dulu saya waktu masih pesantren dengar suatu, siapa kita bilangnya, kakak kelas lah yang udah lebih tua dari saya. Waktu itu saya masih kelas satu MSen, masih kelas satu Madrasah Sanawiyah di pesantren. Nah, sedangkan beliau udah kelas 2 kalau nggak salah saya, SMA, kelas 2 man atau kelas satu man, saya lupa tuh. Beliau berkata begini, Jenderal Sudirman pernah mengatakan apa itu? Tidak ada kebebasan tanpa kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kebersamaan tanpa silaturahim. Betapa pentingnya silaturahim itu. Kalau orang-orang tua kita ngajarin yang namanya silaturahim itu memperpanjang umur, emang bener. Orang tua kita mengajarkan yang namanya silaturahim itu memperbanyak rezeki, emang kagak ada salahnya, emang seperti itu. Kalau nggak salah Rasulullah juga bersabda seperti itu. Saya lupa itu lapat hadisnya, saya lupa. Jadi saya nggak bisa mengucapkannya, nanti kurang-kurang dikit, nggak boleh atas nama Rasulullah. Saya harus super hati-hati. Selalu saya berkata, au kama qala Rasul. Jangan ngomong-ngomong aja, janji Rasulullah. Emang kapan Rasulullah pernah berjanji seperti itu? Enak aja orang ngomong, hati-hati. Mengucapkan nama Rasulullah itu hati-hati. Rasulullah pernah bersabda, ya kalau memang ada dalam hadis, walaupun hadis mauquf sekalipun, itu namanya juga hadis. Yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun bidabdihi wa naqlihi. Itu hadis sahih, syarat-syaratnya ada banyak. Nah, kemudian berhati-hati selalu, makanya saya berkata au kama qala Rasul. Makanya kalau ditanya sama anak, "Pak, kenapa sih selalu bilang au kama qala Rasul?" Iya, karena kan apa yang disampaikan Rasulullah dalam bahasa yang buat kita bahasa asing, sama kita tuh nggak sama. Kadang-kadang ada redaksinya yang beda, ada tarikan napasnya yang nggak sama, berhenti jadi mana. Jadi au kama qala Rasul atau sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Jadi harus hati-hati betul. Jangan asik-asik aja kita bilang atas nama Rasulullah, man kajaba alaya bawa makadahu minan nar, pinar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiap-siaplah tempat kembalinya di neraka. Hidup panjang, senang, ya besok masuk neraka buat apaan? Ya buat apa? Kagak ada gunanya. Ujung-ujungnya sengsara juga. Jadi yang kita mau bahas bukan itu, yang mau kita omongin adalah masalah silaturahim. Silaturahim itu, ini pengalaman pribadi ya, bukan pengalaman orang lain aja. Dulu waktu saya masih tahun-tahun berapa, jauh sebelum corona, saya punya beberapa kawan itu di media sosial. Sering ngomong-ngomong, sering berbicara, sering dialog. Lalu kawan saya mengundang saya untuk pergi kemana tuh, ke negaranya. Saya pergi ke negara beliau, alhamdulillah itu sampai-sampai, Pak, ini kalau bahasa kita mah, Pak, ini tiket pesawat biar saya bayar aja, biar kita bayar. Dia bilang, gak usah, kata saya bayar sendiri pakai uang saya. Kemudian, kok aneh, kan pulangnya juga itu. Bahkan sekawan saya di Brunei Darussalam bilang, Pak, kalau Bapak mau balik ke negara Bapak, ayo dari sini nanti kami, kalau dari situ kan kami taikan pesawat Loyal Brunei sampai balik. Ya, nggak langsung ke Brunei, jadi harus transit dulu di Kuala Lumpur. Sampai dari Kuala Lumpur lalu ke negara dia, lalu balik lagi ke Kuala Lumpur, balik lagi ke tempat kita di Indonesia ini, di sini. Biar saya bayar pakai Royal Brunei, dia bilang. Kemudian pulsa udah saya sediakan dengan nomor sini biar nelpon keluarga. Bapak mau tinggal di mana? Di rumah boleh, di hotel boleh. Itu ayo sama saya nih. Dulu kawan-kawan saya kuliah itu, saya bilang nggak usah seperti itu, Pak. Itu tamu betul-betul dihargai itu. Ini tamu saya. Sampai-sampai kawan saya bilang kayak gini, Pak, orang Brunei kok misalnya mereka ada hajat mereka yang dipenuhi, luar biasa mereka itu menjamu kita. Dia bilang, udah nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, ya Raya Brunei nggak ada ke sini, kata saya kan, sampai Kuala Lumpur. Itu pun saya nolak. Udahlah saya naik yang murah aja, kata saya, biar cepat nyampe. Biar cepat, jangan bebanin orang. Itu seperti gitunya dia udah menjamu kita. Sampai saya di dalam pesawat ketemu dengan kawan, dia bilang kan, Bang, mau kemana? Dia bilang, siapa ya? Saya udah lupa-lupa ingat. Lupa sama saya. Ini kawan kita nih, pemuda kampung. Oh, udah teringat lah saya. Iya, 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 iya. Lalu mau kemana, Bang? Saya bilang saya mau ke Kuala Lumpur. Bukan ke Kuala Lumpur lagi. Kemudian, yuk bareng saya nanti. Pulang kapan? Enggak, saya belum tentu pulang cepat karena mau ke Brunei dulu, kata saya gitu kan. Oh, nah ketika dalam perjalanan saya ketemu sama satu bapak, beliau itu bilang, Dek, Bapak dari mana? Nah, Majelis Permusyawaratan Ulama di sini.
Jadi, "Ayo Dek naik, kereta sama Bapak bareng nanti ke Lumpur." Saya bilang, "Pak nggak usah." "Kenapa?" "Saya nanti dijemput sama kawan saya." Langsung dibawa ke tempat dia. Bapak pun nggak ada yang jemput nih." Dia bilang, "Nggak apa-apa, saya nggak ada jemputan." Dijemput sama kawan, karena datangnya jam jam berapa, itu 2:30, baru sampai sana jam 5 lewat. Saya bilang, "Kalau dikit jam 4." "Pak, saya belum sholat asar dari tadi kan." "Ya udahlah kita sholat asar dulu." Dapat keburu maghrib. Akhirnya sampai ke Lumpur jam 10 itu kawan udah nunggu di rumah. Nah, jadi kawan yang jemput ini kawan sama juga ngobrol-ngobrol juga hari-hari cerita kita kan. Nah, jadi yuk kita kawan udah nunggu di rumah, udah pada datang tuh, ada yang dari tempat-tempat lain udah pada kumpul semua, duduk di situ sampai tengah malam. Besoknya karena hari Jumat, habis sholat Jumat kumpul lagi di situ. Inilah silaturahim mempererat, memperpanjang umur dan membanyakkan rezeki. Itu sampai saya pulang, itu uang yang dikasih sama kawan-kawan saya itu sampai ada yang saya kita bagikan lah di sini kan, kita ada yang sampai saya balik sini masih sempat belanja di atas pesawat. Itu rezeki diperbanyak oleh Allah dengan silaturahim. Pergi kemana-mana sama kalian, "Ayolah Pak, kita pakai mobil saya ini mumpung hari libur kan, kita pergi kemana Bapak mau pergi, yuk ke Putrajaya, kemana lagi kita antar." Dia bilang kan, "Ke pasar seni, kemana lagi itu semuanya berkah dari silaturahim." Apalagi kalau kita jualan, kan dulu saya udah cerita, saya punya satu kawan yang jualannya biasa-biasa aja, dan saya sekali-sekali 2 kali belanja sama beliau. Saya liatin aja, ketika saya nggak belanja waktu itu, tidak belanja di tempat beliau karena barang nggak ada. Saya ngobrol, tiba-tiba datanglah orang bawa belanjaan banyak, lalu dia capa, Kak, banyak ya belanja hari ini. Ini nih Kak," dia jangan pecah plastik itu, dia tambah plastiknya. Padahal nggak belanja di warung dia tambah plastiknya kan, dia bantu sama dia kan. Saya bilang yang pedagang kayak gini nih, dia udah dia jual kebaikan dia dulu, besok orang balik lagi ke dia. Akhirnya orang balik lagi ke dia. Nah, begitulah makanya kan namanya pedagang, terutama kita nih, orang di kantor juga begitu sama. Kita pererat silaturahim, kita sambung silaturahim. Apalagi zaman sekarang kan silaturahim itu bukan hanya ketemu kayak dulu, lalu jabat tangan, lalu ini itu. Kalau sekarang mah nggak juga begitu, nggak apa-apa. Saya ada dulu tinggal di suatu tempat, tetangga saya tuh udah pindah duluan, dia nggak ada di situ lagi. Sampai hari ini, kalau ada acara-acara, saya mesti diundang. Mesti datang diundang. "Ayo, datang sini, makan sini." Nah, kemudian saya datang ke rumahnya hari libur, udah kebetulan orangnya ada, alhamdulillah itu yang namanya rezeki diperluas oleh Allah. Umur insya Allah diperpanjang. Ada dalam satu keterangan kitab saya baca, kualitas ibadahnya itu lebih lebih banyak daripada sekitar usia segitu, katakanlah 60-70 tahun, itu kualitas ibadahnya jauh di atas itu. Kualitas ibadahnya ada yang memang secara johir umurnya memang ditambah, umurnya meningkat. Nah begitulah, makanya kan silaturahim, apalagi orang para pedagang nih. Dulu waktu saya masih dagang itu banyak banget loh, bukannya sama sama orang-orang kita aja, sama engkoh juga dipercaya. Kenapa? Saya menjalin silaturahim dengan engkoh. Apa itu, bahkan sampai waktu engkohnya ngadain nikah anaknya di Pluit, itu orang tua sampai diundang. Pokoknya Pak Haji datang ya, jangan sampai kagak datang. "Iya gue datang," dia bilang kan. "Ayo deh besok deh Pak Haji, jangan lupa besok hari Minggu datang." "Iya Kak, gue datang." Sampai sana itu karena orang-orang Tionghoa semua, itu isinya mantunya orang Tionghoa, besannya orang Tionghoa, itu namanya besan kiri kanan orang Tionghoa. Ya cuma saya punya orang tua yang pakai peci haji datang situ, otomatis mata ke situ semua lah. Bangsa lu semua, dia bilang. "Kagak apa-apa Pak Haji," dia bilang kan, "kalau yang lain udah pada datang, udah pada pulang," dia bilang. Nah inilah silaturahim disambung. Ketika orang tua pulang haji, itu mereka juga pada datang. Saya juga heran kenapa sekarang orang pada ribut. Dulu saya nih ditanemin sama orang tua, kakek engkong bilang, "Biarpun lu Tionghoa, lu mah saudara gua," dia bilang. Makanya aneh saya kalau orang pada ribut zaman sekarang gara-gara masalah apa, gara-gara masalah sepele-sepele aja. Aneh saya juga. Itu orang Betawi zaman saya itu kan ada, zaman-zaman saya kecil itu sama orang tua diajarin, "Dia mah saudara kita masih," dia bilangnya. "Dia masih masih saudara kita." Tapi kalau orang itu Imlek, biasanya nih orang-orang Tionghoa nih kalau Imlek, ikan bandeng segala macam, itu buah-buahan, kue-kue keranjang tetap diantar ke rumah. "Apa yang engkau bilang?" Kata si Encik nih, "Ini gue beli nih, bukan yang tadi. Ini gue pisahin nih, nggak gue sembayangin." Dia juga tahu ini gue beli nih khusus buat lu. Dia bilang kan, nyampe aja silaturahim dengan semua orang. Sehingga saya waktu itu pernah jualan
Datang langganan saya sih, engkau belanja, saya kan grosir, engkau saya belanja. Nah, Sekoh, kata saya kan, lu udah datang. Nih kok mau bayar yang kemarin aja yang saya ambil nih. Lu nggak belanja, lu dagangan lu banyak, kata engkau kan. Ya sebenarnya sih udah mulai singget kok. Ini kan udah saya setor duitnya, udah kurang. Jadi tapi nggak belanja lah kok, kagak bawa duit, cuma bayar. Kagak boleh begitu. Tunggu, 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 tunggu. Dia bilang kan, tunggu dulu. Dia panggil lah kulinya. Sini dulu. Dia bilang kan, bantuin nih adek ini nih. Apa yang mau dia perlu? Dia bilang kan, apa yang mau dia perlu? Dia bilang kan, kok kan ngomong gitu. Dia mau perlu apa? Lu catat aja, lu bilang aja. Akhirnya saya kumpul-kumpul barang seharga 2 juta lebih. Waktu tahun itu 1995. Ya duitnya udah berapa? 1995. Diangkut temu kau, apa yang kau bilang, lu kagak usah bayar sekarang kalau lu gak berduit, besok aja lu bayar, ntar kalau udah laku, seminggu lagi lu kemari. Iya kok, yang kau juga tahu toko saya di mana, saya ada di situ terus. Lu bayar ongkos kirimnya aja nih, gua antar seperti biasa pakai mobil box. Iya kok, saya bilang. Akhirnya saya cuma bayar ongkos kirimnya doang, bawa barang banyak banget, semobil bak, kagak bayar sama sekali. Itu besoknya pas udah laku, nah dari situlah dagangan maju. Padahal modalnya cuma sedikit itu, modalnya sedikit doang. Tapi karena kepercayaan dari agen, alhamdulillah. Pokoknya kan orang-orang ini, koh-koh ini kalau kita udah dipercaya sekali, 2 kali, 3 kali, kalau kita apa namanya akhir tahun, kemudian Imlek terutama, itu ada biskuit, kue keranjang, sirup-sirup mah, itu mah udah ringan aja buat dia. Udah ringan aja kasih sama kita, itu dagang jadi apa namanya modalnya juga bisa bisa kagak bayar dulu, bayar tangguh nanti bayarnya. Dan kagak ada bunganya itu emang kok. Berapa kita ngambil 2 juta, ya udah minggu depan kita setor 2 juta nih kok. Nah, itu kita setor lengkap, engkau makin udah tambah lagi. Entar dulu kok, saya belum tentu jualan lagi depan. Nah, itulah kan silaturahim dengan semua orang kita sambung. Jangan sampai keluarga sendiri, kerabat sendiri, ya pada ribut. Itu jadi susah. Nanti doa-doa kita susah terjawab. Yang penting kita sambung silaturahim karena memperpanjang umur dan membuka rezeki. Penting banget silaturahim. Tepijak batang jerami, jangan letak di dalam sumur. Perkuat silaturahimi, sambung silaturahim, insya Allah memperpanjang umur. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.